Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdika Bobi dengan NIM 20 10 1123200014. Di sini saya akan mempresentasikan sebagai pengganti UTS. Lalu yang akan saya bahas di sini yaitu clustering dan outlier analysis, lalu association rule mining dan frequent item set, lalu homomorphic encryption, secret sharing, dan selected topic atau contoh soal yang dibuat. Oke, di sini kita mulai dari clustering dan outlier analysis. Clustering itu adalah proses membagi sekumpulan objek data ke dalam subset-subset. Setiap subset disebut cluster sehingga objek-objek yang ada di dalamnya memiliki kesamaan satu sama lain. Sekumpulan cluster yang dihasilkan dari analisis cluster dapat disebut dengan clusterisasi. Jadi di sini ada beberapa metode pendekatan atau basic approach dalam clustering. Yang pertama itu ada partition methods. Nah, metode ini digunakan untuk menemukan cluster berbentuk bola yang saling eksklusif. Pendekatannya didasarkan pada cluster yang terpisah. Metode ini menggunakan teknik pergerakan iteratif untuk meningkatkan partisi. Untuk mempresentasikan pusat cluster, kita dapat menggunakan rata-rata atau titik tengah. Jadi, metode ini efektif untuk kumpulan data kecil hingga sedang. Lalu yang kedua itu ada metode hierarki atau hierarchical method. Nah, metode ini menciptakan dekomposisi hierarkis dari catatan data yang telah ditentukan. Metode ini bisa didasarkan pada jarak atau densitas serta kontinuitas. Metode hierarki dibagi menjadi metode kohesi, menggabungkan, dan metode divisi, memisahkan. Jika terdapat elemen yang tidak cocok, elemen tersebut dianggap sebagai outlier atau penyimpangan. Lalu yang ketiga ada density based method atau metode berbasis densitas. Jadi metode ini menggunakan pendekatan berbasis densitas untuk menemukan klaster dengan bentuk yang arbitrer. Ide utama dari metode ini adalah terus memperluas klaster selama densitasnya melebihi ambang tertentu. Metode ini terutama mempertimbangkan klaster eksklusif saja, bukan klaster fusi. Metode ini dapat diperluas dari ruang penuh ke klasterisasi ruang sub. Yang keempat yaitu ada grid based atau metode berbasis grid. Pada metode ini, objek diubah menjadi sejumlah sel grid yang terbatas membentuk struktur grid. Semua operasi dilakukan hanya pada struktur grid. Keuntungan utama dari metode ini adalah waktu pemrosesan yang jauh lebih cepat dan independen dari jumlah objek. Lalu kita bergeser ke outlier. Outlier ini tadi yang sebelumnya saya sebutkan juga, outlier itu disebut penyimpangan. Jadi outlier adalah objek data yang menyimpang secara signifikan dari objek data lainnya dan berperilaku dengan cara yang berbeda. Outlier dapat disebabkan oleh kesalahan pengukuran atau kesalahan eksekusi. Analisis data outlier disebut sebagai analisis outlier atau penambangan outlier atau outlier mining. Di sini outlier tidak dapat disebut sebagai kebisingan atau noise atau kesalahan. Sebaliknya, mereka dicurigai tidak dihasilkan oleh metode yang sama seperti objek data lainnya. Di sini saya akan menjelaskan outlier analisis pendekatannya. Di sini tuh ada outlier global atau point. Nah, di pojokan atas itu ada global outlier. Nah, global outlier ini adalah titik data yang menyimpang secara signifikan dari distribusi keseluruhan dalam sebuah dataset dengan penyebab kesalahan dalam pengumpulan data, kesalahan pengukuran, atau kejadian yang benar-benar tidak biasa dapat menghasilkan outlier global. Dampak outlier global
adalah dapat mengganggu hasil analisis data dan mempengaruhi kinerja model pembelajaran mesin. Jadi teknik yang digunakan meliputi metode statistik, algoritma pembelajaran mesin lainnya seperti Solation Forest, OneClass, SVM, dan teknik visualisasi data. Lalu yang kedua adalah outlier kolektif atau collective outlier. Di sini collective outlier adalah kelompok titik data yang secara bersama-sama menyimpang secara signifikan dari distribusi keseluruhan dalam sebuah dataset. Outlier kolektif mungkin tidak dianggap outlier jika dilihat secara individual. Tetapi sebagai kelompok mereka menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Teknik untuk mendeteksi outlier kolektif meliputi algoritma clustering, metode berbasis kepadatan, dan pendekatan berbasis subruang. Outlier kolektif dapat mempresentasikan pola atau anomali menarik dalam data yang mungkin memerlukan perhatian khusus atau investigasi lebih lanjut. Lalu outlier kontekstual. Outlier kontekstual ini adalah titik data yang menyimpang secara signifikan dari perilaku yang diharapkan dalam konteks atau subkelompok tertentu. Outlier kontekstual mungkin tidak dianggap outlier dalam keseluruhan dataset, tetapi menunjukkan perilaku tidak biasa dalam konteks atau subkelompok tertentu. Teknik untuk mendeteksi outlier kontekstual meliputi clustering kontekstual, deteksi anomali kontekstual, dan pendekatan machine learning yang peka terhadap konteks. Informasi kontekstual seperti waktu, lokasi, atau faktor relevan lainnya penting untuk identifikasi outlier kontekstual. Outlier kontekstual dapat mepresentasikan perilaku tidak biasa atau anomali dalam konteks tertentu yang mungkin memerlukan investigasi atau perhatian lebih lanjut. Penanganan outlier kontekstual dapat melibatkan mempertimbangkan informasi kontekstual, normalisasi atau transformasi data berdasarkan konteks, atau menggunakan model algoritma spesifik untuk konteks tersebut. Lalu selanjutnya ada association rule mining dan frequent item set. Jadi di sini association rule mining menemukan hubungan dan asosiasi menarik di antara kumpulan data dalam jumlah besar. Aturan ini menunjukkan seberapa sering sebuah item set muncul dalam suatu transaksi. Contoh khasnya adalah market based analysis. Nah, market based analysis itu adalah salah satu teknik utama yang digunakan oleh perusahaan besar untuk menunjukkan hubungan antara item. Teknik ini memungkinkan pengecer untuk mengidentifikasi hubungan antara barang-barang yang sering dibeli bersama. Dengan kumpulan transaksi tertentu, kita dapat menemukan aturan yang akan memprediksi terjadinya suatu item berdasarkan kemunculan item lain dalam transaksi tersebut. Jadi di sini ada dua, frequent item set dan association rule. Jadi frequent item set itu sebuah item set yang dukungannya lebih besar atau sama dengan ambang batas min sub atau minimum support. Lalu kalau association rule itu ekspresi implikasi dalam bentuk X ke Y, di mana X dan Y adalah dua item set. Jadi di sini ada aturannya, ada susu, roti, popok. Jadi interpretasinya pelanggan yang membeli susu dan roti cenderung membeli popok gitu. Supportnya untuk aturan ini yaitu 0,4, yang berarti susu, roti, dan popok dibeli bersama 40% dari semua transaksi. Ini dihitung dengan cara yang sama, mempertimbangkan transaksi mencakup susu, roti, dan popok. Untuk confidence-nya yaitu 0,67%, menunjukkan 0,67 menunjukkan bahwa dalam sekitar 67% transaksi yang melibatkan susu dan roti, popok juga dibeli. Ini ditemukan dengan membagi jumlah transaksi dengan ketiga item susu, roti, dan popok dengan jumlah transaksi yang hanya memiliki susu dan roti. Jadi
untuk association rule mining dan frequent item set biasanya menggunakan algoritma a priori dan algoritma FP Grout. Lalu apa sih algoritma a priori ini? Nah, algoritma a priori ini memanfaatkan prinsip bahwa semua subset dari frequent item set juga harus sering muncul, dan algoritma ini secara iteratif memperluas frequent item set satu item dalam satu waktu dan memangkas subset yang tidak memenuhi ambang batas support atau support threshold. Lalu untuk algoritma FP Growth, yaitu pendekatan ini menggunakan struktur data yang ringkas yang disebut FP tree, Frequent Pattern Tree, untuk mengkompresi dataset, memungkinkan penggalian frequent item set lebih cepat tanpa perlu menghasilkan kandidat yang baru. Oke, kita geser ke homomorphic enkripsi. Jadi, enkripsi homomorphic ini adalah proses konversi data menjadi ciphertext atau teks sandi yang dapat dianalisis dan digunakan seperti data dalam bentuk aslinya. Enkripsi homomorphic ini memungkinkan operasi matematika kompleks dilakukan pada data yang telah dienkripsi tanpa mengorbankan keamanannya. Dalam matematika, homomorphic menggambarkan suatu transformasi dari suatu kumpulan data ke kumpulan data yang lain, dengan tetap mempertahankan hubungan antar elemen di kedua kumpulan. Istilah ini berasal dari kata Yunani yaitu yang berarti itu struktur yang sama. Karena data dalam skema enkripsi homomorphic mempertahankan struktur yang sama, operasi matematika identik dengan memberikan hasil yang setara terlepas apakah operasi tersebut dilakukan pada data dienkripsi atau didekripsi. Jadi di sini enkripsi homomorphic bersifat multiplikatif atau aditif serta memiliki tingkat enkripsi partially, somewhat, dan fully homomorphic. Jadi di sini enkripsi homomorphic parsial atau partially homomorphic encryption itu operasi tertentu dapat dilakukan secara terbatas pada ciphertext. Skema enkripsi ini relatif mudah dirancang. Lalu enkripsi homomorphic sebagian atau somewhat homomorphic encryption hanya sejumlah terbatas operasi penjumlahan atau perkalian yang diizinkan, berbeda dengan jumlah terbatas dari suatu operasi. Merancang sistem enkripsi homomorphic yang mendukung sejumlah operasi lebih sulit dibandingkan sistem yang hanya mendukung satu operasi tanpa batas. Lalu yang ketiga, enkripsi homomorphic penuh atau fully homomorphic encryption memungkinkan jumlah terbatas penjumlahan atau perkalian pada ciphertext. Program dengan fungsi apapun dapat dijalankan pada input yang dienkripsi untuk menghasilkan output yang juga dienkripsi. Jadi untuk pengaplikasiannya di sini biasanya digunakan pada 3 jenis ini: cloud computing, kepatuhan regulasi, dan perlindungan rantai pasokan. Di sini untuk cloud computing itu enkripsi homomorphic dapat memainkan peran penting dalam komputasi awan dengan memungkinkan organisasi menyimpan data terenkripsi di cloud public untuk memanfaatkan layanan analitik penyedia cloud. Lalu kepatuhan regulasi contohnya dapat membantu perusahaan di luar Uni Eropa mematuhi persyaratan regulasi perlindungan data umum atau GDPR. Jadi GDPR kan harus tetap berada di Uni Eropa atau di negara dengan standar keamanan data yang setara. Tetapi aturan ini tidak berlaku untuk data yang telah dienkripsi. Lalu yang terakhir itu ada perlindungan rantai pasokan. Enkripsi homomorphic juga dapat membantu organisasi melindungi diri dari serangan siber pada rantai pasokan. Jika data yang diberikan kepada pihak ketiga terenkripsi dan tetap terenkripsi, maka pelanggaran di pihak ketiga tidak akan mengganggu rantai pasokan organisasi tersebut. Lalu kita geser ke secret sharing. Jadi secret sharing adalah metode yang mendistribusikan fragmen informasi pribadi secara aman di dalam jaringan atau kelompok yang terdistribusi.
Sehingga skema semacam ini dapat berguna untuk melindungi informasi sangat sensitif seperti kunci kriptografi atau data biometrik. Secret sharing mengacu pada metode kriptografi untuk mengambil suatu rahasia, memecahnya menjadi beberapa bagian atau shares, dan mendistribusikan bagian-bagian tersebut kepada berbagai pihak. Sehingga hanya ketika para pihak menggabungkan bagian-bagian mereka, rahasia tersebut dapat direkonstruksi. Lebih spesifiknya, pemegang rahasia yang kadang disebut sebagai dealer membuat jumlah bagian dari sebuah rahasia dan menentukan ambang batasnya, yaitu jumlah minimal bagian yang diperlukan untuk merekonstruksi rahasia tersebut. Dealer kemudian mendistribusikan bagian-bagian tersebut sehingga dikuasai oleh pihak-pihak yang berbeda. Jadi implementasi pada secret sharing yaitu skema pembagian rahasia yang mendistribusikan bagian-bagian rahasia sedemikian rupa, sehingga siapapun yang memiliki jumlah bagian kurang dari ambang batas tidak akan mengetahui apapun tentang rahasia-rahasia tersebut. Mereka akan mengetahui sebanyak orang yang sama sekali tidak memiliki bagian apapun. Jadi implementasinya itu pada secure multi-party computation, meningkatkan kualitas data privasi, menyimpan data ke beberapa server sehingga data server dapat direcover apabila terjadi salah satu kegagalan server, lalu distribusi key ke beberapa nodes pada jaringan peer-to-peer, dan pengamanan data ke beberapa server sehingga terjadi kebocoran data pada suatu server. Oke, di sini contoh soal atau selected topik yang saya pilih, yaitu Charlie dan Dana ingin berbagi kunci rahasia bersama K menggunakan protokol 3-pass. Jadi Charlie memilih kunci rahasia acak K sama dengan 56. Charlie juga menghasilkan kunci satu kali acak yaitu KC22, lalu menghasilkan SOR dengan K. Dia mengirimkan 1M sama dengan KC SOR K kepada Dana. Dana menghasilkan kunci satu kali acak KD sama dengan 35 dan lalu melakukan SOR dengan M1 dengan menghitung M2 sama dengan M1 SOR KD. Lalu mengirimkan M2 kepada Charlie. Charlie menghitung M3 sama dengan M2 SOR KC dan mengirimkan M3 kepada Dana. Dana memulihkan K dengan K sama dengan M3 SOR KD. Jadi soalnya itu pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa K sama dengan M3 SOR KD. Lalu misalkan if mencegat komunikasi antara Charlie dan Dana, apakah protokol ini aman terhadap penyadapan if? Jika tidak, informasi apa yang dapat dipulihkan oleh if? Jadi yang pertama itu Charlie memilih K sama dengan 56 dan KC sama dengan 22. Lalu menghitung M1 dengan SOR M1 sama dengan 22 SOR 56 sama dengan 46. Lalu dia mengirim M1 sama dengan 46 ke Dana. Dana menerima M1 sama dengan 46 dan memilih KD sama dengan 35 dan menghitung M2. M2 sama dengan 46 SOR 35 sama dengan 13. Dia mengirim M2 sama dengan 13 ke Charlie. Charlie menerima M2 sama dengan 13 dan menghitung M3 sama dengan 13 SOR 22 sama dengan 35. Dia mengirim M3 sama dengan 35 ke Dana. Lalu Dana menerima M3 sama dengan 35 lalu memulihkan K. K sama dengan 35 SOR 35 sama dengan 56. Jadi protokol ini memungkinkan Dana memulihkan K sama dengan 56 tanpa Charlie atau Dana berbagi KC atau KD. Operasi SOR memastikan data tetap aman selama kunci satu kali KC dan KD tidak bocor. Lalu jawaban yang kedua ini, if tahu bahwa M1 adalah hasil SOR,
antara kunci satu kalinya Charlie atau KC dan kunci rahasia atau K. Namun tanpa mengetahui KC dan atau K, if tidak dapat memisahkan informasi ini. If tahu bahwa M2 adalah hasil SOR antara M1 dan kunci satu kali dana atau KD. Sama seperti sebelumnya, if tidak mengetahui KD sehingga dia tidak dapat menghitung informasi tambahan dari M2. If tahu bahwa M3 adalah hasil SOR antara M2 dan KC, tetapi KC tidak diketahui, ia tidak dapat memulihkan informasi apapun dari M3. Jadi if tidak mengetahui KC ataupun KD sehingga dia tidak dapat secara langsung memulihkan K. Namun jika if mengetahui KC dan KD, maka protokol ini dapat dilanggar. Karena if dapat menghitung K menggunakan M1, M2, atau M3. Jadi kesimpulannya protokol ini tidak sepenuhnya aman. Jika if dapat menebak atau mengetahui salah satu dari KC atau KD, protokol akan lebih aman jika dikunci satu kali KC dan KD. Dipilih secara acak dan tidak dapat diprediksi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.